Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak hebat Bapak di kelas 4C Utsman bin Affan Min 1 Sumeneb. Gimana kabarnya semua? Jumpa lagi ya sama Bapak, Eko Himawan. Nah, kita bakal lanjutin lagi nih petualangan seru kita ngisi jurnal Ramadan. Kali ini kita mau ngobrolin soal amalan-amalan yang paling spesial di hari-hari terakhir bulan Ramadan. Udah siap? Harus siap dong. Wah, lihat deh, sahabat kita Ali dan Fatimah udah semangat banget nunggunya. Sama kayak kalian semua kan? Mereka mau nanya nih, kalian udah siap belum buat menyambut hari kemenangan? Hari Idul Fitri yang kita nanti-nantikan? Pastinya udah siap dong. Yuk, kita intip bareng Ali dan Fatimah, persiapan apa aja sih yang perlu kita lakuin? Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Ini penting banget dilakuin sebelum Ramadan selesai. Namanya zakat fitrah. Nah, ini tuh momen yang istimewa banget, di mana kita belajar buat berbagi kebahagiaan. Jadi pas Idul Fitri nanti, semua bisa ikut senang bareng-bareng. Jadi, apa sih sebenarnya zakat fitrah itu? Coba deh perhatiin. Zakat ini tujuannya ada dua, dan dua-duanya luar biasa. Yang pertama, buat ngebersihin puasa kita dari salah-salah kecil, mungkin kata-kata atau perbuatan yang enggak sengaja kita lakuin. Terus yang kedua, dan ini nggak kalah penting, buat mastiin semua saudara kita yang mungkin lagi kekurangan bisa ikut merayakan Idul Fitri dengan gembira. Keren banget kan? Terus berapa banyak zakatnya? Gampang banget ingetnya. Cuma 2,5 kg makanan pokok. Nah, kalau di negara kita, di Indonesia, biasanya kita bayar pakai beras. Ingat ya, ini buat setiap orang di keluarga kita. Ayah, ibu, kakak, kamu, adik, bahkan adik bayi juga dihitung. Semuanya bayar zakat fitrah sebanyak itu. Nah, pertanyaannya, zakat ini kita kasih ke siapa dong? Tenang, Allah udah kasih tahu kita dengan jelas di dalam Al-Quran. Ada 8 kelompok orang yang kita sebut muspahik, yang paling berhak menerima zakat kita. Ada fakir, miskin, pengurus zakat, sampai orang yang lagi dalam perjalanan. Ini bukti kalau agama Islam ngajarin kita buat selalu peduli sama semua orang di sekitar kita. Lengkap banget ya. Oke, dari kebaikan berbagi, sekarang kita beralih ke sebuah, sebut saja harta karun yang tersembunyi di akhir Ramadan. Ada satu malam yang ditunggu-tunggu banget, malam yang kemuliaannya nggak ada tandingannya. Malam apa itu? Betul, Lailatul Qadar. Coba yuk, kita renungkan bareng-bareng ayat dari surah Al-Qadar ini. Allah sendiri loh yang bertanya ke kita. Tahukah kamu, apakah malam kemuliaan itu? Seolah-olah biar kita penasaran. Terus Allah langsung jawab, kalau malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Masya Allah. Di malam inilah Al-Quran pertama kali diturunkan ke dunia. Coba deh bayangin, 1000 bulan itu sama dengan lebih dari 83 tahun loh. Itu mungkin lebih tua dari usia kakek atau nenek kita. Artinya apa? Artinya, kalau kita beribadah, berdoa, atau ngaji di malam Lailatul Qadar, pahalanya itu lebih besar daripada ibadah kita selama 83 tahun. Ini tuh bonus paling gede dari Allah. Makanya, yuk kita kencengin lagi ibadahnya di 10 malam terakhir Ramadan ya. Setelah 1 bulan penuh kita berjuang, menahan lapar dan haus, menahan amarah, akhirnya tibalah hari yang kita tunggu-tunggu, puncak dari semuanya, hari kemenangan. Selamat Hari Raya Idul Fitri, hari di mana kita kembali suci, kembali fitrah. Terus gimana cara kita merayakan kemenangan ini? Kita kumandangkan takbir. Ini adalah seruan kemenangan kita, rasa syukur kita yang paling dalam kepada Allah. Yuk kita ucapin bareng-bareng, yang semangat ya. Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Suara takbir ini bikin hati kita jadi adem dan bahagia kan? Pagi-pagi di hari Idul Fitri, kita akan sholat Id berjamaah. Caranya agak beda dikit, tapi gampang kok. Di rakaat pertama, setelah takbiratul ihram, kita nambah 7 kali takbir lagi. Terus, di rakaat kedua, kita nambah 5 kali takbir. Gampang kan? Nah, nanti setelah sholat, jangan langsung pulang ya. Kita dengerin dulu khutbah yang isinya nasihat-nasihat baik. Eits, tapi keseruannya belum selesai. Abis sholat Id, ada satu tradisi yang keren banget dan khas Indonesia. Namanya halal bihalal. Ini adalah waktunya kita buat saling memaafkan satu sama lain. Halal bihalal itu ibarat kita lagi bersih-bersih hati. Kita datangin orang tua kita, kakek nenek, guru-guru, sama teman-teman, terus kita bilang, mohon maaf lahir dan batin. Pas kita minta maaf dan juga kasih maaf, semua rasa sebel atau marah di hati itu langsung hilang. Hati kita jadi bersih, jadi ringan, kayak kertas putih yang siap diisi lagi sama kebaikan. Coba deh lihat betapa bahagianya wajah anak-anak di gambar ini. Mereka saling salaman, senyum-senyum, ketawa bareng. Nah, inilah intinya Idul Fitri. Hati yang bersih itu bikin persahabatan kita jadi makin kuat. Indah banget ya.
Nah, kegiatan mengunjungi keluarga dan teman-teman ini namanya silaturahim. Dan lihat deh, manfaatnya itu kayak kita dapat banyak hadiah. Bukan cuma bikin keluarga dan teman-teman kita senang, tapi Allah juga janji bakal melapangkan rezeki kita, memanjangkan umur kita, dan yang paling penting, kita dapat ridho dan pahala yang berlimpah dari Allah SWT. Alhamdulillah, selesai juga ya petualangan jurnal Ramadan kita hari ini. Sekarang Bapak punya satu pertanyaan terakhir buat anak-anak hebat kelas 4C. Dari semua amalan keren tadi, bayar zakat, berburu Lailatul Qadar, sholat id, sampai halal bihalal, mana nih yang paling kalian tunggu-tunggu buat dilakuin bareng ayah, ibu, dan keluarga di rumah? Coba nanti dipikirin ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.